Pizza tapi tanpa adonan. Kok bisa? Krenyes, tipis, lumer. Wah, gaya baru nih dalam dunia perpizzaan. Yuk, langsung aja kita buat. Let's go! Udah pasti sih ini masakan favorit semua orang Indonesia karena bahan utamanya adalah nasi. Rasanya yang gurih asin diisi sayuran full color membuat tampilan ciamik di atas meja. Biar lebih fancy, aku tambahin nih protein salmon yang crispy di luar tapi lembut di dalam. Sebelum aku bikin, Best Bun tahu nggak ini daun apa? Tebak! Yes, bener, ini daun basil yang biasa dimasak di pizza, pasta. Tapi kali ini aku mau bikin daun basil ini dicampur sama coffee. Jadi namanya coffee basil. Ketemu lagi bareng aku Amanda di Selera Rasa. Seperti biasa, aku masak di El Hotel Jakarta. Yang kepo sama resep yang aku spill tadi, tonton terus ya sampai selesai. Selera datang dari rasa yang memikat hati. Kreasi dan cinta dalam memasak menjadi kunci pemikat hati dalam setiap sajian. Kreasikan rasa, rayakan selera di Selera Rasa. Hai Best Bun, kembali lagi di Selera Rasa BTV bersama aku Kak Amanda. Best Bun, kalau orang Indonesia itu ya, kalau nggak makan nasi itu pasti nggak kayak makan deh. Walaupun udah makan roti, pisang, jajanan pasar, buah-buahan, apa aja lah pokoknya itu pasti nggak nampol kalau nggak makan nasi ya kan. Makanya aku kasih resep nasi goreng anti gagal yang full protein, tapi proteinnya nggak kaleng-kaleng nih. Biasanya kan ayam, daging. Nah, ini sekarang aku pakai si cantik salmon. Oke, jadi kali ini aku mau bikin nasi goreng salmon. Yang salmonnya tuh nanti aku bakal goreng terpisah juga. Terus bahan-bahannya ada. Yang pertama ada nasi, nasinya aku pakai nasi perak, terus ada telur, ada sayur-sayuran full color, terus ada salmon yang aku potong juga karena nanti mau aku masukin ke dalam nasi gorengnya juga. Terus seasoningnya ada bawang putih, ada soy sauce, ada kecap ikan, dan untuk proteinnya di sini ada salmon yang pasti nanti bakal aku tepungin pakai tepung terigu dan tepung roti. Oke, langsung aja kita masak sekarang. Oke, aku mau cincang perbawangan dulu. Oke, next. Karena bahannya semuanya sudah siap, aku mau langsung tumis aja di sini. Aku tumis pakai minyak, boleh juga pakai butter atau margarin. Nah, yang pertama ditumis dulu bawang putihnya. Nah, setelah bawang putihnya, oke, kita tunggu bawang putihnya sampai dia agak layu. Nah, Best Bun, aku punya fakta unik. Ternyata nasi goreng itu diciptakan karena memanfaatkan sisa dari bahan masakan atau nasi kemarin. Jadi memang supaya nggak mubazir, dan nasi goreng itu macamnya itu ada banyak ya, sampai ratusan, sampai nggak bisa disebutin satu-satu. Itu memang nggak ada peraturan khusus kayak harus nasi goreng ini. Bebas sesuai selera kalian juga, dan setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing.
Nah, sekarang aku mau bikin yang salmon yang bener-bener anak-anak tuh pasti suka banget. Nggak ada anak kecil nggak suka salmon kan? Aku mau masukin telurnya dulu. Masukin salmon. Banyak vitaminnya kalau salmon itu ya. Oke. Next aku mau seasoning sedikit. Oke, garam, penyedap dan lada. Lanjut masukkan sayurannya. Best Bun, karena ini kacang polongnya udah matang ya, jadi aku masukkan bareng sama kol yang tadi udah aku potong-potong, kol ungu. Kalau misalnya Best Bun di sini pakai yang sayuran yang keras, itu bisa dimasukkan terlebih dahulu. Setelah itu masukkan yang nggak keras. Jadi misalnya pakai wortel nih, wortel masuk dulu baru kolnya masuk gitu. Ih, warnanya cakep banget. Cabai sesuai selera. Masukin nasi. Oke, terus kecap ikan. Nah, bikin nasi goreng ini wajib banget sih biasanya pakai kecap ikan, mau nasi goreng apapun ya. Kalau kalian sering beli nasi goreng pinggir jalan tuh, itu juga banyak banget abang-abang yang pakai kecap ikan. Memang kecap ikan tuh wajib hukumnya di nasi goreng. Tapi nggak semua nasi goreng itu pakai kecap manis ya. Karena kalau kecap manis biasanya ditemukan di nasi goreng Jawa ya. Ini tuh berarti mirip-mirip kayak nasi goreng Jepang gitu loh Best Bun. Ada soynya, ada salmon. Nah, ini sebenarnya kalau lebih enak lagi masaknya pakai kompor mawar tuh, kompor yang besar banget apinya. Nah, itu bisa lebih smoky ya hasilnya nanti. Oke Besti, ini udah selesai. Sekarang aku mau bikin toppingnya ya. Toppingnya itu fancy banget. Udah nasi gorengnya pakai salmon banyak tadi, toppingnya salmon lagi. Mantap. Oke. Next, langsung kita bikin toppingnya. Oke Best Bun, karena kita mau masak salmon, aku mau ngasih tahu tips memilih salmon yang bagus, yang fresh. Itu yang pertama, baunya itu nggak boleh bau amis, tapi bau laut. Gimana tuh bedain bau laut sama bau amis? Ya pokoknya gitu. Terus yang kedua, warnanya wajib banget masih orange, seger yang cantik banget gitu. Terus yang ketiga, pilih tekstur yang nggak lembek, alias yang masih kenyal gitu ya, masih keras. Oke, langsung aja sekarang aku mau bikin salmonnya. Aku seasoning dulu salmonnya pakai salt pepper. Cemplungin ke telur.
tepung. Nah, aku pakai tangan kiri karena tangan aku udah basah. Telur lagi. Terakhir tepung roti. Kita goreng. Nah, Best Bun, kalau misalnya Best Bun lagi mengurangi minyak, nggak pengen banyak gorengan-gorengan, ini bisa juga dipensir, dibumbuin salt pepper, pakai soy juga bisa, tinggal dipensir untuk topping nasi gorengnya. Best Bun, lihat deh, salmonnya udah cantik banget. Langsung ditirisin dulu. Wow. Kita rest dulu di sini. Lanjut, aku mau bikin topping lainnya pakai telur dadar. Cukup satu aja. Ini bener-bener full protein. Tadi di nasi gorengnya udah ada telur, salmon, toppingnya juga pakai telur dan salmon. Seasoning. Nah, jadi emang mau aku lebarin gitu, soalnya nanti mau diiris-iris. Udah, oke, langsung mau diiris-iris. Oke, langsung aku mau plating. Salmon, kriuk-kriuk boleh, terus ini terbuat dari kentang, jadi lebih sehat ya, bukan kerupuk. Oke, lanjut telur. Ini dia nasi goreng salmon yang cocok banget untuk segala suasana. Best Bun, saatnya icip-icip. Yeay. Ini nasi goreng fancy ya kan. Udah nasi gorengnya pakai salmon, toppingnya salmon lagi ya kan. Ini kalau dijual berapa ini? Mari kita coba. Nasi gorengnya dulu sih yang bikin penasaran. Wangi.
juicy, gurih. Salmonnya juga wangi banget, bikin nasi goreng itu jadi wanginya tuh khas ya. Terus kita buka salmon yang besar ini. Enak banget. Padahal seasoningnya tadi cuma dikit ya. Garam dan lada dikit banget. Terus di tepungnya juga nggak ada seasoning lagi. Tapi memang rasa salmon itu tuh bener-bener gurih creamy gitu loh. Jadi emang enak banget. Salmon mau dimakan mentah atau mateng tetap selalu juara. Nggak amis sama sekali. Guys, Bun tau nggak? Ternyata ada Hari Nasi Goreng Nasional Indonesia. Pasti nggak tahu kan? Aku juga nggak tahu. Nggak sih, aku belum tahu. Jadi tanggal 22 April itu dinobatkan sebagai Hari Nasi Goreng Nasional Indonesia. 22 April. Udah lewat. Yaudah, kita makan lagi. Oke Bes Bun, nasi goreng ini enak banget. Smoky, wangi, gurih, salmonnya juga best ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini aku mau bikin yang viral-viral. Apalagi yang viral-viral, enak nggak ya? Jangan kemana-mana, tetap di Selera Rasa BTV.